Dalam hal ini sulit terbantahkan Sri Mulyani telah memberi pernyataan tidak jujur. Sri Mulyani terindikasi telah berbohong di hadapan Mahkamah Konstitusi dan di hadapan publik Indonesia. Karena automatic adjustment juga digunakan untuk bansos, bukan lagi sebuah persepsi seperti disampaikan Sri Mulyani. Pernyataan Sri Mulyani ini jauh dari kebenaran. Sri Mulyani nampaknya dengan sengaja mengabaikan kalimat awal pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target. Terkesan Sri Mulyani sengaja memberi penjelasan yang tidak sesuai fakta alias berbohong. Jadi sahabat sekalian, kalau kita jeli, kalau kita mau reading between the lines, maka banyak hal-hal yang aneh sesungguhnya di dalam pemberian keterangan ketiga menteri tersebut. Hal kesaksian menteri dan menteri koordinator dalam sidang di Mahkamah Konstitusi 5 April 2024 bagian 4 ya, oleh Antoni Budiawan, Managing Director PEPS Political Economy and Policy Studies. Dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi 5 April 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi pernyataan bahwa automatic adjustment atau pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian garis miring lembaga sebesar 5% atau 50,15 triliun sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Sri Mulyani merujuk pasal 28 ayat 1 huruf E Undang-Undang APBN nomor 19 tahun 2023 tentang APBN 2024 yang berbunyi, dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2024, kinerja anggaran telah tercapai dan atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah dapat melakukan penyesuaian belanja negara. Kesaksian Sri Mulyani tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan atau mengubah belanja negara kapan saja dan dalam kondisi apa saja, termasuk penyesuaian belanja negara pada awal tahun 2024 ya. Oke. Pernyataan Sri Mulyani ini jauh dari kebenaran. Sri Mulyani nampaknya dengan sengaja mengabaikan kalimat awal pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target. Terkesan Sri Mulyani sengaja memberi penjelasan yang tidak sesuai fakta alias berbohong. Tanda tanya, sangat mungkin jawabannya. Karena pasal 28 ayat 1 seharusnya hanya berlaku dalam hal realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target atau di bawah target. Dalam hal ini penyesuaian atau tepatnya pemotongan belanja negara baru dapat dilakukan baik dengan cara pemotongan secara otomatis atau automatic adjustment atau pemotongan per mata anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas, termasuk pergeseran anggaran antar program. Misalnya di tahun berjalan diperkirakan realisasi penerimaan negara hanya akan mencapai 90% dari target atau kurang 10%, maka pemerintah menurut pasal 28 ayat 1 huruf E dibolehkan memotong anggaran kementerian lembaga masing-masing 10% secara otomatis. Atau dalam hal ada mata anggaran yang tidak bisa dipotong karena diprioritaskan, misalnya anggaran pendidikan atau kesehatan, maka bisa dilakukan pergeseran antar program. Oleh karena itu, automatic adjustment seharusnya tidak bisa dilakukan pada awal tahun karena realisasi penerimaan negara belum dapat diperkirakan apakah akan sesuai target. Automatic adjustment yang dilakukan pada awal tahun sebenarnya mencerminkan sebuah kondisi bahwa ada pengeluaran atau belanja negara yang tidak ada anggarannya di dalam APBN, tetapi harus segera dikeluarkan dibelanjakan pada awal tahun. Saya tidak tahu apakah paham Hakim MK ya, mudah-mudahan paham. Oleh karena itu, anggaran yang tidak ada di dalam APBN tersebut harus diambil dari anggaran lain, salah satunya melalui automatic adjustment. Hal mana berarti terjadi penyimpangan kebijakan APBN dan dapat diancam pidana penjara dan denda, yaitu soal lainnya. Selain itu, dalam menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah, apakah automatic adjustment juga digunakan untuk bansos, Sri Mulyani menegaskan bahwa dana dari automatic adjustment tidak digunakan untuk bansos. Sri Mulyani (2) nampaknya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan tidak. Pernyataan Sri Mulyani ini sangat mengejutkan karena bertolak belakang dengan pengakuan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada awal Februari, seperti dimuat di berbagai media antara lain.
Erlangga Hartarto akui ada pemotongan anggaran untuk bansos. Ini di mediaindonesia.com ya. Kemudian Erlangga sebut anggaran Kementerian garis miring lembaga Rp 50,14 triliun yang diblokir untuk tambahan bansos dan subsidi pupuk. Oke. Kemudian Erlangga belak-belakan soal blokir 50,14 triliun dana kementerian untuk tambah bansos dan subsidi pupuk. Dari Kompas TV sebelumnya, kemudian dari Tempo.co ya. Kredibel semua nih medianya. Dalam hal ini sulit terbantahkan Sri Mulyani telah memberi pernyataan tidak jujur. Sri Mulyani terindikasi telah berbohong di hadapan Mahkamah Konstitusi dan di hadapan publik Indonesia. Karena automatic adjustment juga digunakan untuk bansos, bukan lagi sebuah persepsi seperti disampaikan Sri Mulyani, tetapi merupakan sebuah fakta nyata seperti pengakuan Erlangga Hartarto secara terbuka di berbagai media. Ya, sahabat sekalian ya, kita memang harus menelanjangi dalam tanda kutip satu demi satu pernyataan dari para menteri tersebut, karena di depan Mahkamah Konstitusi mereka seolah-olah mengatakan everything is okay, semuanya baik-baik saja, semuanya berjalan sebagaimana aturan menetapkan, dan semuanya berjalan sebagaimana sudah dipraktikkan selama ini. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi, automatic adjustment itu bukan barang haram ya. Tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Antoni Budiawan, seorang ekonom politik ya, yang juga sangat concern terhadap konstitusi, ya automatic adjustment itu paling tidak dua hal. Pertama, karena realisasi penerimaan di bawah target. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah dilakukan di akhir tahun. Kalau dilakukan di awal tahun, bagaimana kita tahu bahwa penerimaan negara di bawah target? Misalnya di bawah target 5% sehingga dilakukan automatic adjustment 5%. Jadi sobat sekalian, ini lagi-lagi ya mengindikasikan bahwa ada yang tidak jujur, ada yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta. Nah, mudah-mudahan hakim konstitusi paham dan memahami ini ya, bahwa yang namanya automatic adjustment sebesar 50 triliun lebih itu betul-betul memang digunakan untuk bansos. Berapa realisasinya kita tidak paham, kita tidak tahu, tetapi kalau kita lihat realisasi bansos per Januari saja itu mengalami pelonjakan luar biasa. Pada Januari 2023 realisasi dana bansos cuma 3,88 triliun. Tapi kemudian pada Januari 2024 realisasinya mencapai tidak tanggung-tanggung 12,45 triliun. Jadi dari 3 ya hampir 9 triliun realisasi naik luar biasa. Itu satu. Yang kedua, timing pengeluaran bansos beras misalnya, karena dianggap ada dampak dari El Nino, itu digelontorkan, diperpanjang penggelontorannya mulai Desember sampai Juni. Yang diperkirakan kenapa Juni? Karena akan ada putaran kedua. Begitu tidak ada tanda-tanda putaran kedua, penggelontoran bansos beras itu belum ada realisasinya sampai hari ini untuk tahap kedua. Oke, demikian juga BLT El Nino, bantuan langsung tunai yang dibayarkan 3 bulan persis sebelum pemilu, yaitu pada bulan Februari, yaitu 200.000 per bulan sehingga mendapatkan 600.000. Nah, sobat era sekalian, sebagaimana disampaikan oleh ahli kami Fit Adrison ya, terlihat betul bahwa bansos ya, baik beras maupun bantuan langsung tunai itu sangat berpengaruh di masyarakat miskin. Karena itu dia mengatakan bahwa tidak terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkatkan elektabilitas, tetapi kemiskinan itu dengan mudah akan meningkatkan elektabilitas. Karena makin miskin sebuah daerah, maka makin berarti dana yang digelontorkan atau diberikan, entah itu beras 10 kg misalnya, ataupun uang 200.000 yang dirapel menjadi 600.000. Jadi sobat era sekalian, ini adalah hal-hal yang mudah-mudahan bisa ditangkap oleh hakim Mahkamah Konstitusi.
termasuk juga impor beras yang mencapai 3,06 juta, padahal penurunan produksi itu hanya 0,6 juta ton. Dan paradoksnya adalah meski impor beras lebih besar dibandingkan kebutuhan, harga ternyata tetap naik dan bahkan merupakan harga yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia ini. Pertanyaannya, kemana beras impor tersebut? Nah, patut diduga beras impor tersebut itulah yang dilakukan untuk melakukan operasi bansos, ya, entah sudah disalurkan atau disimpan, dilakukan untuk melakukan operasi bansos menjelang pemilu. Dan ketika kemudian pasca pemilu, ya harga beras meningkat karena operasi pasar terhadap harga itu tidak dilakukan. Dan jangan lupa, menurut Faisal Basri, impor beras itu, ya, dalam perbincangan dengan saya misalnya dan juga tim lawyer lainnya, ya patut diduga ada rentenya juga. Berapa yang didapatkan dalam proses impor beras sebesar 3 juta ton tersebut, di mana produksi hanya kurang 0,6 juta ton. Jadi saudara sekalian, kalau kita jeli, kalau kita mau reading between the lines, maka banyak hal-hal yang aneh sesungguhnya di dalam pemberian keterangan ketiga menteri tersebut. Keanehan dari sisi Sri Mulyani sebagaimana kita gambarkan sekarang, yaitu dia mengatakan bahwa automatic adjustment tidak digunakan untuk bansos, padahal itu sudah dinyatakan Erlangga Hartarto. Kemudian automatic adjustment dilakukan di awal tahun anggaran, padahal harusnya di akhir tahun anggaran ketika realisasi penerimaan negara itu tidak mencapai target. Kemudian hal yang aneh dari Erlangga Hartarto, dia mengungkapkan penurunan produksi beras mencapai 5 juta sekian ton, hal yang dibantah oleh Faisal Basri, karena Faisal Basri mengatakan penurunan produksi itu hanya 0,6 juta ton. Karena it doesn't make sense juga kalau penurunan itu 5,8 juta ton sementara impor cuma 3 ton. Tapi juga tidak masuk akal ketika penurunan 0,6 juta ton tapi impor 3 juta ton. Jadi baik karena produksi terlalu tinggi maupun 0,6 itu semua tidak masuk akal kalau kita kaitkan dengan realisasi impor beras sejumlah 3 juta ton. Keanehan dari Tri Risma hari ini adalah, Sobat Era sekalian, dia tidak dilibatkan di dalam bansos, distribusi bansos El Nino, di mana bansos ini, ya, diputuskan pada bulan November ketika APBN 2024 sudah diketok menurut Antoni Budiawan. Kemudian ditambah lagi dengan BLT El Nino sebesar 200.000 per bulan sejak Januari, dan kemudian dibayarkan sekaligus rapel untuk Februari. Jadi Sobat Era sekalian, kalau mengatakan bahwa bansos dampaknya kecil terhadap elektabilitas, maka kita harus pahami bahwa di tengah masyarakat bergelontor money politics dan bantuan sosial, ya, itu yang kemudian berpengaruh pada elektabilitas, ya. Uang, ya, itu jelas-jelas berpengaruh pada elektabilitas. Di kampung ini orang bergerak karena uang, bukan bergerak karena idealisme, ya, bergerak karena uang, itu persoalannya. Jadi ada 3 keanehan tersebut, dan mudah-mudahan hakim Mahkamah Konstitusi memahami ini. Karena kalau kita mendengar saja penjelasan dari 3 menteri di Mahkamah Konstitusi, kita bisa tersesat kalau kita tidak bisa memegang kunci informasinya. Tapi kalau kita memegang kunci informasinya, ada keanehan-keanehan yang sebenarnya walaupun tidak diungkap tetapi kita bisa mengetahuinya, terutama dari keterangan-keterangan ahli yang sudah diajukan sebelumnya. Jadi sahabat Era sekalian, sekali lagi, ya, yang namanya pemotongan anggaran di depan itu tidak benar, dan kemudian pemotongan anggaran harus dikaitkan dengan yang namanya realisasi penerimaan negara yang di bawah target.
Ini bagaimana kita tahu realisasi penerimaan negara di bawah target sementara tahun baru saja berjalan. Januari 2024 lalu dilakukan pemotongan atau automatic adjustment. Itu yang harus kita pahami ya. Bongkar terus info kebohongan yang dipermainkan oleh Wiwi dan Wowo Bang Refli. Semangat Bung Refli, semoga jadi menteri. Saya tidak pernah berpikir ya untuk menjadi apapun ya. Jadi pejabat itu kalau kita lurus tidak enak, justru dimintai pertanggungjawabannya. Nah kalau kita tidak lurus bisa kaya raya ya, jadi pejabat itu korup namanya, pejabat korup. Jadi kalau ada pejabat sekali menjabat kaya raya pasti dia korup ya. Walaupun dia punya usaha ya pasti dia hanya memikirkan usahanya ketimbang pengabdiannya ya gitu. Saya doakan kerja keras Pak Refli bisa disetujui oleh Hakim MK, insya Allah ya, kita doakan. Sekali lagi, yang kita lakukan hanyalah berusaha. Hasilnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada no regret ya. Soal menang dan kalah itu soal yang biasa, tetapi kita sudah berjuang. Menang, insya Allah dapat pahala. Kalah, dapat pahala juga. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap apa yang sudah kita perjuangkan. Nah itu bedanya kalau kita dituntun oleh hal-hal yang sifatnya transenden, vertikal ya. Tetapi kalau dituntun oleh motif ingin mendapatkan sesuatu ya, maka kalau tidak dapat maka akan sedih. Kalau saya insya Allah ya tidak terlalu tertarik dengan jabatan. Nggak enak menjabat itu. Kalau kita jadi menteri dan kita lurus ya nggak enak, karena penghasilan tidak seberapa ya, masih besar gaji YouTuber dibandingkan gaji seorang menteri, betul begitu. Tapi kalau ada menteri